Duh ya ampun, kok stok sayuran di kulkas udah habis aja sih? Padahal kan kayaknya baru beberapa hari yang lalu deh aku nyetoknya. Manalah uang belanja bulan ini udah nipis banget. Dan bapak juga masih lama banget gajiannya. Kayaknya emang harus bener-bener hemat. Kalau gitu nanti beli sayurannya yang murah-murah aja deh. Bu, ada apa toh kok kelihatannya bingung gitu? Ini loh pak, stok sayuran di kulkas udah habis. Uang belanja bulanan juga udah nipis. Mana bapak kan gajiannya masih lama. Duh, Bu, kok bisa sih itu? Perasaan kemarin-kemarin uang belanja ibu gak cepet habis. Jangan boros-boros lah Bu. Kan ibu tahu kalau uang gajian bapak itu gak banyak. Enak aja bilang ini bu boros. Asal bapak tahu ya, kemarin-kemarin uang belanja bulanan gak cepet habis itu karena ibu tuh nyambi jualan keripik. Jadinya kan ada tambahan. Sekarang loh, ibu udah gak jualan keripik lagi. Loh iya kah? Bapak gak pernah tahu kalau ibu itu pernah jualan keripik. Ya orang bapak kalau cerita gak pernah didengerin, sibuk sama urusan sendiri. Ya maaf Bu, habisnya kerjaan bapak kan suka bikin pusing. Halah bapak nih alasan aja. Ya udahlah, ibu mau beli sayuran dulu kalau gitu. Oh iya, bapak nanti mau dimasakin sayur apa? Kalau bisa sih sayur sop sama ayam goreng Bu. Yes, bapak ini kan ibu udah bilang loh pak, tadi kalau uang belanja bulanan ibu tuh udah nipis. Kalau beli sayur sop sama ayam ya langsung habis atuh bapak uangnya. Ya ampun Bu, kan bapak juga bilang kalau bisa. Kalau nggak bisa ya udah. Maksud bapak kan siapa tahu gitu nanti bisa dapat harga yang murah. Ya nggak mungkin lah bapak nih aneh-aneh aja. Ya udahlah, ibu berangkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saat di tempat sayur, Bu Ijah, udah beli sayuran aja. Wih, mana belanjaan ibu kelihatannya banyak banget. Lagi mau ada acara apa toh Bu? Bu Sarti. Iya nih Bu, saya di rumah mau ngadain acara pengajian gitu. Tapi saya pengennya bisa masak-masak sendiri. Oh iya, ibu mau nggak bantuin masak-masak di rumah saya? Wah, boleh-boleh. Kebetulan saya juga suka kok masak-masak. Tapi ngomong-ngomong, emangnya ibu mau buat acara pengajiannya kapan? Alhamdulillah kalau ibu mau. Rencananya sih Bu ya, saya tuh pengen ngadain acara pengajiannya besok sore. Dan mungkin bagusnya ya Bu, kita mulai masak-masaknya besok pagi. Gimana? Nanti saya juga undang tetangga-tetangga yang lain deh. Walah, iya Bu, siap. Tenang aja, besok pagi pasti saya udah standby kok di rumah ibu untuk bantuin masak-masak. Wih, makasih banyak ya Bu. Sans aja lah Bu, kita kan tetanggaan udah lama. Oh iya, Pak Tono, saya mau beli sayur bayam sama tahunya dong. walah ya Bu, tapi kok tumben banget ibu ini cuma beli 2 itu. Biasanya kan ibu itu nyetok banyak sayuran. Iya nih Pak, soalnya uang bulanan saya lagi nipis. Kan kalau kemarin-kemarin itu saya masih jualan keripik. Jadi ada tambahan buat belanja. Sekarang mah saya udah nggak jualan keripik lagi. Makanya dia harus hemat. Walah pantesan aja. Emangnya kenapa toh Bu, kok berhenti jualan keripiknya? Iya nih, padahal loh keripik jualan Bu Sarti itu enak. Susah Pak, Bu, saya bagi waktunya. Apalagi sekarang saya tuh udah gampang banget capek. Pas itu aja loh, saya pernah sakit gara-gara banyak pesenan. Emangnya suami ibu itu nggak bantuin gitu? Boro-boro Pak, orang suami saya aja sibuk kerja kan. Dia mah juga mana peduli. Ya ampun, kasihan juga ya Bu Sarti. Tapi kenapa ibu nggak bayar orang aja Bu buat ngerjain? Kayak karyawan gitu. Iya juga ya, tapi kapan-kapan aja lah. Soalnya kalau mau punya karyawan kan harus punya modal yang lumayan. Buat beli bahan lah dan gaji karyawannya lah. Iya juga ya kalau dipikir-pikir. Ya ampun, astagfirullah, udah jam segini aja. Bu, Pak, saya permisi dulu ya. Soalnya ada kerjaan di rumah yang belum selesai. Kalau gitu saya juga permisi ya Pak, ini uangnya. Walah iya ibu-ibu. Saat di rumah, Assalamualaikum, ibu pulang. Waalaikumsalam. Ibu tumben banget beli sayuran lama. Dan itu kok cuma beli bayam sama tahu doang Bu? Iya Pak, tadi sempat ngobrol sama Bu Ijah sama Pak Tono. Dan kenapa ibu cuma beli bayam dan tahu? Ya karena kan kita harus menghemat Pak. Tapi ya nggak bayam sama tahu juga lah Bu. Ibu kan tahu kalau bapak tuh nggak terlalu suka sama bayam, apalagi kalau ditumis. Udah toh, bapak tuh tenang aja. Nanti bayamnya nggak ibu tumis kok. Ibu jadiin lalapan.
Nanti ibu bakal buat sambal tahu yang paling enak. Nah, kalau itu sih boleh. Ibu tahu aja deh kalau bapak itu sukanya sama sambel. Ya tahu dong, bapak kan suami ibu. Masa ibu nggak tahu? Ya Bu, tapi ibu masaknya sekarang aja ya. Soalnya bapak udah lapar banget Bu. Ya Bu? Iya, kalau gitu ibu masak dulu ya. Oh iya, bapak tahu nggak? Katanya ya Bu Ijah tuh mau ngadain acara pengajian gitu. Ya terus? Ih bapak, apa-apaan sih? Kok responnya gitu? Ya kan ibu juga pengen pak ngadain acara pengajian. Walah, jadi ibu itu pengen juga toh ngadain acara pengajian gitu. Ya udah, besok-besok nanti gaji bapak ditabung sebagian aja ya. Bikin acara pengajian kan butuh uang juga, dan itu juga lumayan loh Bu. Duh, iya juga ya. Ya udahlah, nggak jadi aja. Daripada antar bulan depan kita makan nasi sama garam doang. Ya udah, ibu masak dulu kalau gitu. Keesokan harinya, Ibu mau kemana toh? Pagi-pagi gini udah rapi mau pergi aja. Itu loh pak, ibu kan kemarin diminta sama Bu Ija buat bantuin masak-masak. Kan dia mau buat acara pengajian. Walah, ya. Ya udah kalau gitu. Tapi bentar, ibu udah masak kan? Udah, tenang aja. Tadi ibu udah masakin nasi goreng kok. Udah ya, ibu berangkat dulu. Assalamualaikum. saat di rumah Bu Ijah, Wah, udah agak rame aja yang datang. Ya ampun, Bu Tini juga ada loh. Bu Tini gimana kabarnya? Udah lama banget loh kita nggak ketemu. Bu Sarti. Iya nih, udah lama kita nggak ketemu. Gimana kabar Ibu Sarti? Baik kan? Alhamdulillah, baik kok Bu Tini. Kalau Bu Tini gimana? Duh, saya juga alhamdulillah baik kok Bu. Wah, syukurlah kalau gitu. Bu Tini pergi kemana aja toh? Kok sering banget nggak kelihatan di rumah? Anu Bu, saya tuh pergi ke rumah mertua sama suami saya. Soalnya kebetulan ada acara gitu. Dan acaranya juga lama. Jadi makanya deh saya jarang kelihatan. Oh alah, pantesan aja. Bu Tini sama Bu Sarti asik banget deh ngobrolnya. Oh iya, ini ibu-ibu, kentang sama wortelnya dipotongin ya. Oh alah, iya Bu, siap. waktu makan siang, Ibu-ibu, ayo kita makan siang dulu. Karena masakan kita belum matang. Jadi ini Bu, saya pesenin ayam bakar spesial untuk ibu-ibu yang udah mau bantuin masak hari ini. Duh ya ampun, Bu Ija nih repot-repot. Bu ya jangan dibeliin ayam bakar juga gitu loh. Kan ini terlalu mahal dan enak Bu. Iya nih Bu Ija, tapi nggak apa-apa juga sih. Kan sekali-kali. Nah, betul tuh apa kata Bu Sarti. Sekali-kali nggak apa-apa kan? Kan ini juga bentuk apresiasi dan rasa terima kasih saya ke ibu-ibu yang sudah mau bantuin masak. Ayo ibu-ibu, langsung aja mari makan. Duh ya ampun, kelihatannya enak banget itu ayam bakarnya. Untung aja, aku mau bantuin masak-masak di rumah Bu Ija. Jadinya aku bisa makan ayam bakar gratis deh. Aku ambil yang banyak sekalian deh. Soalnya aku juga kan lagi lapar banget. Jarang-jarang loh aku bisa makan ayam bakar. Duh ya ampun, Bu Sarti kok rakus banget sih makannya. Mana dia ngambil ayamnya berlebihan gitu. Aku jadi takut deh ibu-ibu yang lain gak kebagian. Tapi aku juga gak enak kalau mau negur. Ya udahlah biarin aja. Alah Bu Sarti, kok makan ayamnya rakus banget sih? Nanti takutnya ibu-ibu yang lain gak kebagian loh. Dih, Bu Tini ini apa-apaan sih? Kok asal banget ngomongin orang rakus? Saya tuh ya Bu gak rakus. Ini emang porsi makan saya begini biasanya. Ibu aja yang norak. Lihat tuh, orang Bu Ija aja gak keberatan kalau saya makan dengan porsi segini. Kok malah Ibu Tini yang sewot sih? Kalau Bu Tini itu gak suka sama saya, ya bilanglah. Jangan malah sengaja mau mempermalukan saya. Sudah, ibu-ibu jangan malah bertengkar. Saya gak keberatan kok kalau Bu Sarti porsi makannya segitu. Lagian kan ibu-ibu di sini udah susah-susah bantuin saya masak. Duh Jan, Bu Ija ini terlalu baik deh. Jadinya dimanfaatin dia sama Bu Sarti yang gak tahu malu itu. Bu Tini, dijaga dong itu mulutnya. Kalau ngomong kok ngasal banget sih. Udah jelas-jelas loh, itu Bu Ija sama sekali gak keberatan. Oh iya Bu Ija, boleh nggak kalau saya minta ayam bakarnya ini sebagian saya bawa pulang buat suami saya? Soalnya saya nggak tega loh kalau saya sendiri makan ayam bakar. Sedangkan suami saya enggak. Ya ampun, kok makin gak tahu malu aja sih nih orang. Udah dibilangin juga sama Bu Tini. Bu Ija kok malah diem aja sih?
Maaf Bu, boleh kok, tapi jangan banyak-banyak ya. Wah, makasih ya Bu. Kalau gitu ini saya bungkus ya sebagian. Duh ya ampun, kok makin gak tahu malu aja sih. Sampai mau dibawa pulang segala. Dih, sirik aja sih. Sore harinya, Ibu-ibu, makasih banget ya udah mau bantuin masak-masak di rumah saya hari ini. Dan alhamdulillah pengajiannya lancar banget. Apalagi masakan ibu-ibu enak banget loh. Oh iya ibu-ibu, ini ada bingkisan buat ibu-ibu. Karena udah mau bantuin masak-masak di acara pengajian di rumah saya. Wah, alhamdulillah bisa dapat bingkisan. Oh iya ibu-ibu, saya pamit duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Ijah, masa Bu Ijah tuh ndak keberatan banget sih sama kelakuan Bu Sarti yang rakus banget itu? Saya jujur kesel banget lo liatnya tadi. Duh ya ampun Bu, aslinya saya keberatan banget deh. Tapi saya nggak enak tahu kalau mau negur langsung. Nah kan, ternyata bener Bu Ijah keberatan. Gini ya Bu, seharusnya Ibu tuh ndak usah pakai acara ndak enak segala. Orang kayak gitu Bu, kalau dibiarin makin menjadi-jadi. Dia loh bisa makin ndak tahu malu Bu. Lihat aja tadi, masa udah makan rakus, mau dibawa pulang juga buat suaminya. Iya sih, bener banget. Ya udahlah, besok-besok kalau dia keterlaluan lagi, bakal saya tegur. Masalahnya kan, ini baru pertama kali loh saya minta tolong sama ibu-ibu termasuk Bu Sarti buat bantuin saya masak-masak di rumah. Jadi kan gak enak kalau langsung ditegur. Iya juga sih. Duh, saya jadi males deh ngundang Bu Sarti itu besok ke acara masak-masak di rumah saya. Loh, emangnya ibu mau ngadain acara apa toh? Bukan acara besar sih Bu. Saya cuman pengen gitu masak-masak bareng sama tetangga. Terus bisa makan bareng. Oh alah toh. Ibu undang saya kan? Saya mau banget loh Bu datang ke acara masak-masak kayak gitu. Iyalah Bu, tentu aja ibu saya undang. Tapi saya ragu nih mau ngundang Bu Sarti atau enggak. Soalnya kan saya niatnya mau ngundang seluruh tetangga. Tapi saya udah terlanjur ilfil sama tuh orang. Tapi Bu, nanti dia bisa ngamuk-ngamuk loh kalau nggak ibu undang. Apalagi kan ibu ngundangnya seluruh tetangga. Kelihatan banget kalau ibu nggak ngundang dia. Iya juga sih. Ya udahlah, tapi lihat aja kalau sampai dia nggak berubah dan tetap rakus, bakal saya omelin habis-habisan. Astagfirullah, udah jam segini aja. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sekali lagi makasih ya Bu udah mau bantuin masak-masak di rumah saya hari ini. Di rumah Bu Sarti. Assalamualaikum, Ibu pulang. Waalaikumsalam. Ibu kok baru pulang jam segini sih Bu? Ya gimana Pak, orang emang bantunya harus sampai sore. Kan sekalian ikut acara pengajian di rumahnya Bu Ijah. Oh iya, lihat nih Pak, Ibu bawa bingkisan isinya beberapa makanan. Dan yang paling istimewa, Ibu bawain ayam bakar loh buat Bapak. Loh, kok banyak banget Bu? Biasanya kan cuma dikasih bingkisan kalau bantuin masak-masak dan ikut pengajian. Iya, kalau Ibu beda dong. Ibu tuh sengaja Pak, minta ayam bakar ini khusus buat Bapak. Sebenarnya sih ini buat makan siang tadi pas di rumah Bu Ijah. Ya ampun Bu, yang bener aja lah. Nggak sopan loh Bu. Itu loh cuma buat makan siang ibu-ibu yang bantuin masak. Masa ibu bawa buat bapak sih? Emang ibu nggak kena marah gitu sama Bu Ijah yang punya rumah? Ya enggak lah Pak, dia malah bolehin banget. Tapi si malah Bu Tini itu yang ngatain Ibu rakus dan nggak tahu malu. Yes, jadi bad mood Ibu jadinya. Udahlah, Ibu mau ke dapur dulu, mau ngangetin ayam bakarnya. Keesokannya di tukang sayur. Bu Sarti, mau beli sayuran apa nih? Beli kangkung aja deh Pak sama tempe. Duh ya ampun, nih orang kok beli sayuran juga sih? Bu Sarti, kok gitu amat sih ngeliatin sayanya? Pede banget sih, padahal lo saya biasa aja ngeliatinnya. Halah, Bu Sarti ini alasan aja. Oh iya, saya lupa. Hari ini tuh saya mau ngadain masak-masak dan ngundang seluruh tetangga. Jadi kalau ibu mau, ibu boleh ikutan. Tapi kalau ibu ndak mau ya ndak apa-apa. Saya kan ndak maksa. Oh, jadi Bu Tini itu mau ngundang saya gitu. Tapi mbok yang ngundang yang bener gitu loh Bu. Masa ngundangnya kayak gitu sih? Dujan, ribet banget sih jadi orang. Gini ya Bu, kalau ibu mau ikut ya silakan. Kalau ndak apa-apa.
Ya udah deh, kalau Bu Tini maksa saya bakal ikut. Padahal mah saya ndak bilang ya kalau saya maksa. Tapi ya udahlah, terserah ibu aja. Udahlah Bu Tini, jujur aja. Kalau ibu tuh aslinya mau banget kan kalau saya itu datang ke tempat masak-masak ibu. Apalagi masakan saya loh paling enak. Oh iya, ngomong-ngomong mau mulai masak-masaknya jam berapa Bu? Iya, kalau bisa sih habis ini Bu. Biar nanti ndak kesorean gitu selesainya. Olah, ya udah kalau gitu. Nanti abis saya beli sayuran, saya langsung ke rumah ibu aja deh. Iya, terserah ibu aja. Oh iya, Pak Tono, ini uangnya. Walah ya Bu, ini belanjaannya. Bu Sarti, Ibu sama Bu Tini lagi ada masalah apa? Kok kelihatannya kurang akrab gitu? Perasaan dulu akrab banget deh. Nggak ada masalah apa-apa kok Pak. Bapak nih kepo banget deh. Udah, mana belanjaan saya? Ini nih belanjaannya. Ini Pak uangnya. Ya udah kalau gitu saya permisi dulu ya Pak. Saat di rumah Bu Tini, Ya ampun, udah ada Bu Ija aja di sini. Iya nih Bu Sarti. Kebetulan tadi saya selesai beres-beres rumahnya cepet. Jadinya langsung ke sini deh. Udah yuk Bu, langsung aja kita bantuin ibu-ibu yang lain. Oh alah, iya ya Bu, yuk langsung aja kita bantuin. setelah masak-masak selesai dan waktunya makan-makan, Ibu-ibu, alhamdulillah akhirnya selesai juga masak-masaknya. Oh iya, Bu Sarti, untuk kali ini makannya jangan rakus-rakus ya. Takutnya nanti ibu-ibu yang lain gak kebagian loh. Duh, bilang aja ya kalau Bu Tini itu pelit. Makanya deh saya gak boleh ngambil makanan yang banyak. Padahal loh, saya tuh gak rakus-rakus amat perasaan. Sudah, jangan malah bertengkar. Nanti suasananya jadi canggung loh. Yuk, langsung aja kita tata terus kita makan bareng-bareng. para ibu-ibu itu pun mulai makan bersama dan Bu Sarti dengan rakusnya memakan banyak sekali makanan. Setelah selesai acara makan-makan, Assalamualaikum, ibu pulang. Waalaikumsalam. Ya ampun Bu, itu perut ibu kenapa kok sampai membesar begitu? Iya juga ya, ibu baru sadar deh kalau perut ibu membesar. Mungkin karena kebanyakan makan Pak di acara masak-masak rumahnya Bu Tini tadi. Bu, ya mbok jangan berlebihan gitu kalau makan di tempat orang. Itu loh sampai perut ibu membesar gitu kayak orang hamil. Kalau perut ibu itu sampai meledak gimana coba? Ya nggak mungkin lah, Bapak nih aneh-aneh aja deh. Duh, tapi kok tiba-tiba perut ibu sakit banget ya Pak? Duh, rasanya sakit banget. Kayak mau meledak gitu Pak. Nah kan apa bapak bilang, udah yuk langsung kita pergi ke rumah sakit aja. saat di rumah sakit, Pusing banget rasanya kepalaku ini. Semua gara-gara ibu sih terlalu kebanyakan makan. Loh, emangnya kenapa Pak? Kok Bapak sampai pusing banget gitu? Ibu kenapa Pak? Kata dokter tuh lambung ibu robek karena kebanyakan makan. Jadinya harus dioperasi. Mana biaya operasinya mahal banget lagi. Dan denger ya Bu, setelah operasi itu nanti ibu itu nggak boleh makan banyak-banyak lagi. Itu bahkan bisa menyebabkan kematian loh Bu. Ih, tapi kan ibu nggak bisa makan sedikit Pak. Nanti kalau ibu kelaparan gimana? Nggak mau ibu nggak mau Pak. Ya udah kalau ibu itu nggak mau, setelah operasi ini ibu langsung aja makan banyak tuh, biar langsung meledak perut ibu. Ya ampun, Bapak jahat banget sih ngomong kayak gitu. Hidup ibu pasti nanti bakal menderita dan nggak bahagia Pak kalau nggak bisa makan banyak. sejak saat itu Bu Sarti pun tidak bisa makan banyak lagi.